Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh memberikan kesempatan kepada kita semua boleh ada di rumah gereja Gemim Sangkakala Malalayang 1. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sangkakala Malalayang 1 menyampaikan selamat datang kepada kita semua. Selamat kita beribadah, selamat kita merayakan, memperingati, memaknai, menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib di hari Jumat Agung ini. Untuk warta jemaat, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa pada sebentar sore untuk anggota Sidi Jemaat ada ibadah perjamuan kudus yang akan dilaksanakan jam 3 sore. Jadi diundang untuk semua anggota Sidi Jemaat untuk boleh mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus sebentar sore jam 3 sore. Dan disampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 kita akan mengadakan perayaan ibadah Paskah yang akan dilaksanakan pada pukul 6 pagi di rumah gereja. Jadi diharapkan kehadiran dari seluruh anggota jemaat Gemim Sangkakala Malalayang 1 untuk boleh hadir bersama-sama dalam ibadah Paskah di hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 6 pagi. Dan informasi untuk ibadah Paskah kedua akan dilaksanakan pada hari Senin 10 April 2023 jam 7 malam di rumah gereja, dan ibadah tersebut akan dirangkaikan dengan pembubaran dan pelantikan panitia pembangunan yang baru. Demikian informasi warta jemaat. Untuk warta jemaat selanjutnya edisi lengkap dapat dibaca pada grup kolom yang sudah dibagikan oleh pelayan khusus. Dan jemaat yang baru pertama kali hadir
Yang membutuhkan pelayanan boleh menghubungi Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sangkakala atau boleh menghubungi pelayan khusus setempat. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini memperingati dan merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya adalah untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Memperingati dan merayakan hari kematian Yesus Kristus menjadi tanda ketaatan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kami orang-orang berdosa, marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Nun di Bukit yang Jauh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Filipi 2 ayat 5-8. Sebagai nats pembimbing berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kidung Jemaat 169. Yeah.
saudara-saudaraku, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di altar-Mu, ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Di saat semua orang yang percaya kepada-Mu memperingati kematian-Mu, ya Yesus, sebagai lambang kemenangan bagi semua orang percaya. Kami pun mengaku bahwa sungguh kami tak berarti. Kami penuh dengan aib, noda dan dosa. Dengan mulut kami memuliakan dan menyembah Engkau. Tetapi dengan mulut yang sama juga kami membentak, kami menghujat, kami memberontak, dan kami menghina sesama kami. Kami taat beribadah kepada-Mu, Tuhan. Namun ternyata ketaatan kami hanya sebatas seremonial. Di tempat ibadah, kami kelihatannya benar. Tetapi selesai ibadah, nampak cara hidup kami yang bertentangan dengan firman. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan. Tahirkan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kiranya ya Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib akan selalu mengantar kami untuk hidup dalam pertobatan, memiliki sikap lemah lembut seperti Engkau, memiliki hati sebagai hamba seperti Yesus, dan mengasihi semua orang tanpa pandang bulu sesuai dengan kasih agape. Jadikan kami Tuhan tahir untuk terus menjadi hamba-Mu yang setia. Tolonglah kami Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 13 dan 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu
Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah ya dan amin. Sebab firman-Mu akan menuntun kami ke jalan yang benar. Sebab firman-Mu adalah pelita dan sulung dalam jalan hidup orang percaya. Di peringatan Hari Jumat Agung, di saat ini jemaat Sangkakala pun merindukan firman-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan akan berfirman bagi kami, karena kami telah sedia mendengarkannya saat ini. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 38 sampai 42. Di bawah judul Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah firman Tuhan. Menyanyi dua sahabat lama nomor 38. Di
tulisan surat. Satu ayat dengan 25. Sekali lagi Ibrani 1 sampai Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 25. Yang berperikop persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala umat Allah. Karena itu
marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Mendengarkan di dalam Injil-Injil, rencana untuk membunuh Yesus diurapi, Yudas mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 1 hingga ayat 16. Matius 26 ayat 1 hingga ayat 16. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus diurapi, Yudas mengkhianati Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak ini ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Untuk makan Paskah. Matius 26 ayat 17 sampai 19. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu
dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Makan Paskah dan penetapan perjamuan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Di Bukit Zaitun dan Getsemani. Matius 26 ayat 30 sampai 46. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mulai malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Di hadapan Mahkamah Agama, Matius 26 ayat 47 hingga yang ke-56 dengan judul Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu
meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Matius 26 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-67 dan Matius 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agung mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Matius 27 ayat 1 hingga ayat 31. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang beri, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri
Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Ia jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disasahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkannya. Mengolok-olokkan dia katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jemaat diundang untuk berdiri. Matius 27 ayat 32 sampai 44. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak.
Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Matius 27 ayat 45 sampai dengan 46. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
sampai ayat 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setelah kita melewati penghayatan Minggu Sengsara selama 6 minggu, maka kini kita tiba pada hari di mana Yesus mati dan disalibkan. Proses kematian Yesus terjadi antara pukul 12 siang sampai pukul 3 sore. Di saat kematian Yesus, maka hari menjadi gelap. Di saat kematian Yesus, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sehingga tabir bait suci Allah terbelah menjadi 2 bagian. Bukit-bukit batu pun terbelah, kuburan-kuburan pun terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, jadi di hari kematian Tuhan Yesus, itu adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan hingga saat ini, bahwa benar Yesus mengalami penderitaan yang sangat keji, bahwa benar Yesus mengalami penghinaan sehina-hinanya, dan itu dijalaninya dengan tabah dan taat sampai mati di kayu salib. Dengan kata lain, bahwa Yesus mempersembahkan nyawanya untuk selamat kita. Mempersembahkan dari kata dasar
sembah yang dipersembahkan oleh Yesus sebagai anak Allah kepada Bapanya di sorga. Sehingga perayaan hari Jumat Agung di hari ini dikatakan juga sebagai hari kasih sayang yang sejati. Berbeda dengan penyebutan hari kasih sayang Valentine, tetapi benar-benar Jumat Agung ini adalah hari kasih yang sempurna yang telah Tuhan berikan untuk kita agar kita selamat. Sebab saudara-saudara, tidak ada peristiwa yang sehebat dan penuh cinta tanpa pamrih seperti kematian Yesus Kristus. Jumat Agung adalah bukti nyata pengorbanan yang sempurna karena cinta Yesus yang tulus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Maka di peringatan hari Jumat Agung ini, dalam penghayatan dan perenungan kita tentang salib Kristus, bagaimanakah kita mau menjawab kasih Yesus yang sempurna, kasih Yesus yang begitu besar di dalam hidup kita? Mari saudara-saudara kita belajar dari dua orang di dalam kesaksian Alkitab yang sudah kita baca tadi, Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayat 42 yang diberi tema berani bertindak bagi Yesus. Saudara-saudara, siapa saja kedua orang itu yang begitu berani untuk bertindak sebagai jawaban iman atas kasih dari Tuhan yang telah menyelamatkan mereka? Disebutkan oleh penulis Injil Yohanes, mereka adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Apa kira-kira yang telah mereka perbuat sehingga disebutkan bahwa mereka berani untuk berbuat yang terbaik bagi Yesus? Saudara-saudara, sebab Yusuf dari Arimatea ini adalah orang penting, dihormati di masa Yesus karena ia adalah majelis imam besar, jadi orang terpandang dan dikategorikan orang yang kaya raya di masa itu. Demikian juga dengan Nikodemus. Ia adalah pemimpin agama Yahudi yang populer di zaman Yesus, yang sekaligus adalah duta besar. Jadi mereka berdua, Yusuf dan Nikodemus ini, tahu persis bahwa Yesus tidak bersalah. Mereka tahu persis bahwa Yesus benar adalah raja orang Yahudi. Makanya setelah Yesus mati, maka mereka berinisiatif untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada Yesus. Mereka melakukan tindakan yang terpuji, dan dengan berani mereka bertindak dengan tidak peduli pada resiko.
di mana bisa saja orang-orang Yahudi akan melawan mereka, atau mungkin saja akan melempar mereka dengan batu sampai mati. Karena itu kebiasaan orang Yahudi, kalau mereka yang berbuat salah harus dirajam dengan batu sampai mati. Jadi mati pelan-pelan, lempar dengan batu. Bisa saja Yusuf dan Nikodemus ini akan berakhir seperti Yesus, sama dengan Yesus. Tetapi saudara-saudara, mereka berani untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk mereka kuburkan. Tapi pada akhirnya Pilatus meluluskan permohonan mereka. Jadi dua orang ini dipakai Tuhan Allah untuk proses penguburan Yesus secara terhormat. Karena memang Yesus layak menerimanya, karena ia adalah anak Allah dan dia jugalah adalah raja orang Yahudi. Saudara-saudaraku, tindakan berani dari Yusuf, dari Arimatea dan Nikodemus ini adalah perwujudan dari rasa simpati atas penderitaan dan kematian Yesus Kristus yang seharusnya tidak dialaminya. Jadi mereka mulai mempersiapkan penguburan, mencari tempat yang layak, yang masih kosong, yang belum ditempati. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan kubur batu. Jadi kalau kubur batu itu cuma orang-orang yang memang memiliki kekuasaan dan memiliki uang yang banyak yang dikuburkan di kubur batu. Kalau ada di antara jemaat yang pernah ke Toraja, maka kita di sana pun seperti itu, yang kubur di kubur batu, karena tuh batu yang besar itu mesti kasih lubang di tengah, kasih masuk di situ untuk mayat. Jadi siapa yang pernah wisata di Toraja, maka ada pekuburan orang-orang miskin dan ada pekuburan orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya dorang taruh di batu, ada di atas pohon. Kalau untuk orang-orang miskin yang nyadak mampu mau gali tuh batu itu jadi kubur, mau bentuk tuh batu jadi kubur atau di atas pohon, maka dorang cuma kasih di memang rupa bagoa begitu. Jadi cuma aja kasih di atas ada batu-batu yang menyertainya. Jadi waktu pendeta masuk di situ kita kaget, ada dari tulang-tulang. Jadi cuma ada asal taruh begitu, sehingga tulang-tulang yang sudah lama dikubur itu tinggal tulang-tulang. Nah, saudara-saudara, Yusuf dan Nikodemus memberikan dan mencari serta menguburkan Yesus di tempat yang layak, memberi yang terbaik dan berbuat yang terbaik untuk Yesus. Tidak hanya itu, saudara-saudara, Yusuf dan Nikodemus juga membaluri tubuh Yesus dengan minyak gaharu. Jadi minyak gaharu itu adalah minyak yang mahal. Itu adalah wangi-wangian yang ditaburkan di mayat atau jenazah dan khusus diperuntukkan bagi mereka yang meninggal yang memiliki kekayaan dan kedudukan. Jadi minyak gaharu ini adalah minyak yang terbaik, yang sangat mahal, dan jumlah yang mereka
berikan atau minyaki kepada Yesus tidak tanggung-tanggung. Ada 50 kati. Jadi 51 kati itu penghitungannya adalah 1 kati 6/4 ons, berarti setengah kilo lebih kan, hampir 1 liter. Jadi kita bisa bayangkan Yusuf dan Nikodemus tidak memperhitungkan berapa yang akan mereka beri untuk meminyaki Yesus. Bahkan mereka mengapani atau membungkus Yesus dengan kain lenan, kain yang terbaik. Kain yang dibungkuskan kepada Yesus adalah kain yang benar-benar wajar untuk dikenakan. Pendek kata, saudara-saudara, pemberian diri Yusuf dan Nikodemus ini adalah hal yang terpuji, yang layak mereka persembahkan bagi Tuhan. Dan dengan penguburan Tuhan Yesus dipersiapkan dengan yang terbaik, karena memang Yesus tidak bersalah. Belajar dari Yusuf dan Nikodemus, apa kira-kira jawaban iman kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Persembahkan, sembah dari kata dasar adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Makanya di setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti harus ada persembahan. Karena dalam ibadah itu kita tidak hanya mau dekat dengan Tuhan, bersekutu dan mendengarkan firman, tetapi juga kehadiran kita di ibadah-ibadah, di ibadah kolom, di ibadah di gereja, di ibadah di BRA, bahkan UPK, itu adalah bentuk sembah dan hormat kita kepada Tuhan. Alkitab katakan bahwa ketika kita datang ke hadiratnya, jangan dengan tangan hampa. Jadi kita pun berkewajiban untuk memberikan persembahan yang terbaik, dan kita persembahkan dengan sukacita. Sebab kadang kita manusia pun sering lemah. Apalagi kalau sedobol-dobol tuh sampul. Badan pekerja mau kasih. Ada yang mungkin sebersungut-sungut. Dia mau makan soalnya ndak ada. Tuh derma, belum lagi itu persembahan. Bahkan ada mungkin yang ada bakase, tetapi tidak dengan sukacita. Ada mungkin yang berpikir bahwa mau kasih persembahan, mau kasih sampul syukur, kita merugi. Karena apa, saudara-saudara? Kita tidak rela berbagi dan memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita merenungkan hidup yang kita jalani, segala sesuatu yang ada pada kita sebenarnya itu hanya titipan. Nafas saja itu milik Yesus. Apalagi uang, apalagi tenaga, apalagi materi yang kita punya. Saudara-saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan, beri yang terbaik. Sebab Tuhan menginginkan hidup kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan nanti kalau sakit-sakit baru sadar, oh iya Tuhan,
saya ingin melayani Tuhan. Atau jangan seperti Petrus, iyo Tuhan, kita nyandak akan mau menyangkal Tuhan sekali-kali tidak. Tapi Yesus bilang, di saat ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara-saudaraku, Yusuf dan Nikodemus berbuat yang terbaik untuk Yesus. Saya pun bersyukur karena memiliki pelayanan yang sungguh luar biasa. Karena perangkat pelayanan mulai dari Pelsus, komisi-komisi kerja, UPK, Jemaat Sangkakala, memberi diri dalam pelayanan. Sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sangkakala, walaupun kita baru 1 tahun lebih menjadi jemaat yang mandiri, tetapi luar biasa pastor kita dan pegawai. Biar pulang pagi, tadi malam ada baator, mereka tetap semangat. Pendeta suruh baking ini dorang iko. Pendeta bilang kasih kantong nih, tuh salib di sini. Sampai tadi, songo jam 9, kostor belum baganti. Pendeta bilang, pulang piba ganti. Solalangan ada baator mesti hadir. Jadi mau tunggu panana kostor baru memulai. Akhirnya dia tepat waktu tadi, pas jam 9. Saudara-saudaraku, jadi apa jawaban kita memaknai kematian Tuhan Yesus? Tidak cukup hanya menjadi hambanya. Sekalipun kita memberikan semua kekayaan untuk dipersembahkan bagi Tuhan, itu tidak sebanding dengan persembahan nyawa Tuhan demi untuk selamat kita. Saudara-saudara, sekali lagi, beri yang terbaik, jangan bersungut-sungut. Berilah yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita akan hidup lebih baik dan menikmati kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Amin. Kita akan dengarkan puji-pujian pelayan khusus.
marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi. Yesusku
Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Bapa yang kami agungkan dan yang kami muliakan. Bapa yang selalu kami tinggikan karena kemurahan-Mu dan juga kebaikan-Mu bagi kami semua. Saat ini ya Bapa, di hari Jumat Agung, kami jemaat Sangkakala Malalayang, kami mau bersyukur kepada-Mu karena kami masih boleh beribadah dan boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami juga bersuka cita karena kami boleh membawakan persembahan. Tidak ada yang luar biasa, Bapa. Kami memberi belum seperti layaknya kami beri. Tanda kasih kami masih jauh dari yang layak. Kami sering mementingkan dan dari kebutuhan kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, biarlah persembahan-persembahan yang kami berikan ini, ya Bapa, biarlah Engkau mau memberkati Bapa, karena kami tahu ya Bapa, kami sering mementingkan akan keinginan dan juga akan kebutuhan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus akan terus menuntun kami untuk tahu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Berkatilah kami ya Bapa, terimalah persembahan ini. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini layak terpakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk memperluas dan memperlebar akan keselamatan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur dan persembahan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat nafas kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, sebab kami rindu dekat dan menjadi anak-anak-Mu. Biarlah di bawah kaki salib-Mu, kami akan selalu memiliki komitmen untuk terus hidup dalam pengharapan pada janji Tuhan yang akan kami alami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu bersyukur boleh ada dalam perayaan Hari Jumat Agung, di mana hari ini adalah puncak peringatan penderitaan dan sengsara Tuhan Yesus yang mati disalibkan di Bukit Golgota. Kiranya ya Tuhan, pengorbanan-Mu yang agung dan sempurna tidak akan kami sia-siakan
dengan berbuat hal yang tidak terpuji, bahkan menyakiti banyak orang serta menyakiti hati Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang setia, yang akan dapat meneladani tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang menjadi perikop pemberitaan firman di hari Jumat Agung saat ini. Biarlah kami akan mempersembahkan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan hanya kepada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami akan melakukan tugas kerja kami dalam pelayanan dan kesaksian dengan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan. Kami akan mempersembahkan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami yang sudah ada di ibadah ini. Biarlah kami akan membawa damai sejahtera ketika kami melangkahkan kaki keluar dari rumah ibadah dan beraktivitas dalam hidup setiap hari. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Secara khusus berdoa untuk anggota sini jemaat yang sudah mempersiapkan diri dan hati mereka untuk ada dalam perjamuan yang kudus sebentar sore jam 3 di rumah ini, di rumah gereja ini. Tuhan, arahkanlah hati kami untuk kiranya memandang salib-Mu dan bukan pada roti dan anggur yang kelihatan, tetapi hati kami selalu terbuka untuk Tuhan Yesus menuntun hidup kami dan memproses iman kami walau harus melewati lembah kekelaman dan kesakitan serta penderitaan, agar benar-benar kami akan memiliki iman yang punya kualitas mutu yang akan kami persembahkan untuk Tuhan, sehingga kami akan menjalani hidup dengan baik dan kami akan berbuat yang terbaik dan kami akan memberi seluruh hidup kami menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan beri kami damai-Mu. Dengan damai-Mu kami akan berdamai dengan hati kami yang keras, bahkan kami akan berdamai dengan sesama kami yang mungkin menyakiti kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar gereja berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama. Damai bagiku.
Damai sejahtera menyertai saudara sekalian yang berada di dalam Kristus. Disampaikan kepada pria kaum bapa yang akan menjadi calon Panji Joshua dan Lubu meninggalkan tempat karena ada pembagian. Sekali lagi untuk pria kaum bapa yang akan menjadi